Ini Di enak. sini? Ya, Oke. Oke. Kau suka itu? ini enak. Gila kan? Ini memang gila, iya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga. Dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Iya. Bayinya terlihat sempurna. Iya. Oh ya? Tapi Evelyn, kulit perutmu sensitif dan bisa timbul guratan kulit. Mungkin akan membantu bila suamimu oleskan minyak ini padamu setiap hari. Oke, berarti sekarang kau jadi pemijat. Kelihatannya begitu. Kita lakukan dulu tes darah sebelum pulang. Astaga, tes darah lagi. Kau kan tahu aku takut jarum. Aku nggak bisa. Aku tahu. Nggak apa-apa, tenang saja. Permisi. Hei, Desi. Kau sudah kembali? Benarkah? Astaga. Tuan Edward, tes untuk istrimu belum selesai. 6 tahun menikah, Edward, dan masih saja abaikan segalanya saat Desi menelpon. Evelyn, Desi lagi sedih sekarang. Aku harus temani dia. Nikmati saja kekemu dan sisakan sedikit untukku, oke? Selamat ulang tahun. Aku turut berduka. Jangan bersedih. Dia sayang padamu. Hei, Desi. Tenang saja, itu cuma geledek. Ya, jangan diputus. Kita ngobrol sampai kau tertidur, oke? Ya. Kupikir setelah Desi menikah dan pindah ke luar negeri, jarak itu akan mendinginkan hubungan mereka. Aku nggak menyangka dia akan kembali. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ini enak. Di sini? Ya, Oke. Oke. Kau suka itu? ini enak. Gila kan? Ini memang gila, iya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga. Dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Iya. Oh, rasanya begitu. Evelyn, apa? Kau pulangnya cepat? Kau nggak apa-apa kan? Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Kau pasti istrinya, Evelyn. Senang bertemu denganmu. Kau sungguh beruntung punya suami yang begitu baik. Istrimu yang hamil 17 minggu. Nyaris nggak tahan melewati tes darah dan harus pulang ke rumah sendirian sementara kau di sini bersamanya. Sayang, jangan marah. Dia baru saja bercerai dan kehamilannya berisiko tinggi. Dia butuh aku sekarang. Jangan buat ini jadi aneh begitu, sayang. Tolong jangan marah pada kami. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku jauhi suamiku yang kasar itu. Aku akan pergi cari tempat yang lain saja. Enggak, kenapa aku mesti marah? Memangnya kalian melakukan sesuatu di belakangku yang bisa membuatku marah? Apa-apaan, Evelyn? Kau serius? Dia itu teman lamaku. Kami besar bersama. Kau tahu ini kan? Sudahlah, tolong. Nggak usah diributkan, oke? Jadi Edward, kami... gak apa-apa. Gak apa-apa. Desi. Aku pergi saja. Hei, tunggu. Kau nggak boleh sendirian ke tempat lain. Kau tetap di sini. Tunggu sebentar. Dia tinggal di sini. Iya, apa salahnya? Dia bisa pakai kamar bayi. Ayo, Aku gak bisa cepat-cepat. naiknya satu-satu. Jujur, aku nggak tahu kau bisa. Aku mencoba. Kamarnya di sini. Pakai saja kamar ini. Sinar mataharinya paling bagus. Tunggu. Kau tahu ada lusinan hotel di sepanjang jalan. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa harus di kamar bayi? Berhentilah mengganggunya. Dia hamil dan nggak punya tempat tinggal. Bayinya juga belum lahir. Biar saja dia tinggal di sini. Apa salahnya? Ayo, minggirlah. Dulu saat kita masih kecil dan aku dititipkan ke keluargamu, entah bagaimana kau tahu cara menjagaku. Gak ada yang berubah. Aku tahu kita sudah lama berteman, tapi aku merasa jadi penghalang di antara kalian. Jadi, mendingan aku ke hotel saja, gak masalah. Desi, jangan. Aku kan pernah bilang sebelum kita menikah. Sejak kecil kami tinggal serumah dan saling kenal selama 15 tahun lamanya. Dia keluarga.
Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Kau nggak bisa anggap dia keluarga? Hah? Apa? Kenapa nggak bisa baik hati dan pengertian seperti biasanya? Lihat akibat ulahmu. Astaga, dia menangis. Sudahlah, tolong jangan salahkan dia, oke? Ini bukan salahnya. Ini salahmu. Harusnya kau nggak datang. Kau ini sedang apa? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, oke? Aku nggak berniat menimbulkan masalah. Aku hanya mencari tempat untuk membuatku merasa betah. Kau... Aku akan pergi saja. Daisy! Daisy! Sialan! Apa-apaan itu tadi? Kau sungguh membuatku kecewa. Sebaiknya kau berdoa untuk Daisy, bayinya baik-baik saja. Atau aku nggak akan memaafkanmu. Pikirkan itu baik-baik. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku membawakanmu cake. Sayang, hei, aku minta maaf. Aku bawakan kau sesuatu. Hah? Bukalah. Ayo, buka. Hah? Kau menyukainya? Terima kasih. Mari kupakaikan. Terlihat cantik kau pakai. Aku tahu aku memang salah. Tapi aku janji padamu, kau dan bayi kita yang utama. Aku beri Daisy kode pintu kita. Kau... Apa? Dia cuma... Hei, astaga. Biar ku bawakan. Terima kasih. Mantanku bahkan gak sebaik kau. Bodohnya aku. Itu sebabnya dia mantanmu. Mengira Edward akan bisa move on darinya. Hai Evelyn, kalungmu imut. Aku dan Edward ke pelelangan hari ini. Dan dia memohon padaku untuk membelikan kalung yang paling mewah untukku. Karena janjinya dulu padaku. Di luar nalar kan? Benarkah itu? Iya, Evelyn. Aku selalu menepati janjiku. Kami tadi pergi berbelanja hari ini. Lalu kami lihat kalung ini dan mengingatkannya pada kalung yang pernah dia belikan. Karena aku pikir itu akan tampak cantik kau kenakan. Kenapa gak aku minta dia belikan saja untukmu? Jadi kau berikan aku kalung miliknya? Apa? Hah? Kau ini bicara apa? Itu kalung baru Apa yang... artinya kalau itu mirip seperti yang pernah kau berikan padanya? Astaga, apa masalahmu sekarang, Evelyn? Kalung itu cantik kau pakai, ya kan? Kau sendiri juga nggak suka pakai kalung. Lalu, apa masalahmu? Lihatlah yang ini. Kau menyukainya? Ya? Bisa tolong kau bungkuskan kalung yang ini? Kekasihku layak dapat permata terbaik di dunia. Evelyn, apa yang kau harapkan? Apa? Aku gak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu. Apa-apaan itu? Evelyn. Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Daisy, Daisy. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat, cepat. Aku tahu kau merasa kurang nyaman saat ini. Jadi santai saja dan cobalah rileks demi bayimu, oke? Aku tahu. Itu gila. Iya. Sungguh pasangan yang mesra. Pria itu begitu menyayangi istrinya. Wanita itu sungguh beruntung. Tapi kondisimu cukup parah. Kenapa suamimu belum juga kemari? Ya, kalian berdua pasangan yang mesra. Edward, kau bertingkah seolah bayinya adalah yang terpenting. Kau selalu bilang dia bagian keluarga. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kita? Evelyn, maukah kau kembali ke firma desain? Kami butuh kau di sini. Kau tulang punggung kami. Setelah aku melahirkan bayiku,
Aku akan memberimu jawaban. Tuan, boleh aku bicara? Kau mengontrol seluruh grup Walton. Kenapa begitu terlibat dengan firma desain arsitektur ini? Bidang usahamu yang lain jauh lebih penting. Karena firma ini milik Evelyn. Dia benar-benar hebat sebelum memilih jadi ibu rumah tangga. Meski dia hanya tunjukkan sekejap gairah untuk kembali, maka akan kupastikan jalan itu disiapkan untuknya. Evelyn, aku sungguh menyesal. Andai saja ku nyatakan perasaanku lebih dulu, mungkin ini gak akan berakhir seperti ini. Tunggu, perlahan jalannya. Pelan-pelan. Maaf. Santai, Desi. Tenang saja. Awas kepalamu. Tunggu. Desi sedang hamil tua. Aku rasa kursi belakang mungkin lebih nyaman untuknya. Iya. Desi lihat di TikTok. Katanya kursi belakang bisa memicu kelahiran dini saat hamil tua. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Dan kau percaya? Benar-benar konyol. Aku tadi cuma cerita saja, tapi Edward malah percaya. Jangan marahin dia, dia hanya perhatian padaku saja. Tapi hasil tesnya sempurna, jadi kau gak perlu khawatir. Mulai sekarang, tempat itu untukmu. Dan hanya untukmu. Oke. Kelihatannya dia lebih peduli pada aku ya. Hati-hati gaunmu. Hati-hati gaunmu. Masuklah ke mobil, nanti kita telat. Mari ku pakaikan sabuknya. Kau memang perhatian. Edward, aku ada berita bagus. Aku diterima kerja di Excellence, firma desain terkemuka di dunia. Itu luar biasa. Aku tahu. Wow. Baguslah. Excellent. Itu firma desain yang kudirikan bersama Erin. Bagus. Bisa kau nyalakan musik riang untuk merayakannya? Apapun untukmu. Ini enak kan? Benar. Desi, stop. Aku tahu musiknya enak. Gak bisa. Naikkan kursinya, aku gak bisa. Naikkan kursinya, bayiku. Ingat kita pergi ke konsernya? Ya, aku ingat. Hah? Ya, itu malam terbaik kita. Gak ada matinya. Aku tahu. Kita begadang sampai jam 5 pagi. Sepertinya jam 6 pagi. Iya, ya, jam 6. Naikkan kursinya. Naikkan volumenya. Oke, baiklah kita lanjut. Kita dansa begini. Lihat, seperti ini. Ingat dansa ini? Oh iya, aku tahu saja. Hati-hati langkahmu. Kau benar-benar menjaga kami. Bisa-bisa bayinya menyangka kau ayahnya. Terima kasih. Ada apa? Kau gak enak badan? Aku nyaris kehabisan nafas di belakang sini. Aku tadi menjerit sekeras-kerasnya, kau nggak dengar. Maafkan aku. Edward tadi terlalu gembira. Aku diterima kerja jadi dia nggak perhatikan. Jangan begitu. Jangan merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Aku senang kau diterima kerja. Aku gembira. Tentu saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke. Astaga. Lihat ulahmu. Sial. Astaga. Ayo bangun. Kenapa kau selalu jahat pada Desi? Ini semua ulahmu sendiri. Edward, mungkin selama ini aku hanyalah gadis cadangan bagimu. Ayo, kita masuk. Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, cobalah. Aku tahu cookies manis adalah kesukaanmu. Terima kasih. Iya. Cookies minta maaf ini nggak ada artinya. Kau masih nggak paham maksudku sebenarnya. Astaga, ini benar-benar enak. Rasanya seperti cookies buatanmu dulu. Dari mana kau tahu mentega kacang itu kesukaanku? Mentega kacang? Astaga, aku alergi berat kacang-kacangan. Aku tahu, belakangan ini kau merasa sedih. Jadi aku ingat kalau kau dulu suka itu. Iya.
Astaga! Apalagi sekarang, Evelyn? Setiap kali aku bicara dengan Desi, kau buat ulah. Apa? Hah? Ada apa? Astaga, hentikan ulahmu. Kenapa kau banting piringnya? Itu kukis kesukaan Desi. Jantungku masih berdebar, aku benar-benar takut. Baiklah, cukup. Kalau kau gak enak badan, kenapa gak istirahat di kamar? Kenapa kau malah mengganggu kami? Ya? Ayo bangun. Ayo, aku muak dengan semua ini. Pikirkan perbuatanmu. Aku nggak bisa bernapas. Maafkan aku, bayiku. Apa? Hah? Bagus sekali, kita akan punya bayi. Punya bayi. Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bagus. Edward, aku masih belum puas. Kau suka sama Dan itu? kau diam saja melihatku makan. Iya, Dan itu buatku malu. iya aku diam saja. Bayi itu sudah mati. Dan mungkin itu adalah akhir dari kita. Tamat sudah, Edward. 911, apa keadaan daruratmu? Tuan mau beli cake pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan. Ini hari ulang tahun ibu, dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya, Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. oh iya. Siapa mau beli cake? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati. Akan kubalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak cake. Maaf, Nyonya Parker, perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan cake pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini cake terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat. Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Enggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku gak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku gak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu.
Ini hadiah ulang tahunku untukmu, supaya aku bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu gak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke. Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, sayang. Ibu, aku mengantar kek untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova? Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku. Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku gak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, Grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow. Bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerima aku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat farmasi lain dan kemudian terus berlanjut ke grup Seeker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seeker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Kemarilah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar?
Astaga. Oh, aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku menjual darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku nggak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu. Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya! Hai Nyonya, kamu mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan cake? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nova, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu.
Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova, Hai, Lin. Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar presidir dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu. Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang diterima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wah. siapa ya? Hebat. Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah Abby, ayo, aku sudah melihatmu, ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau, berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh. Nah bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan Farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit, kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah
buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova? Sekarang keluar dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Kau gak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang? Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, ha? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera diranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan? Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos, kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan putriku. Bos, sudah ada hasilnya. Dia putrimu. Jangan coba-coba menyentuhnya. Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya, dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Enzo! Turunkan aku. Maaf, Bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo?
Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin, gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie! Dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Apa? Kuperingatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau nggak akan jadi Nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo De Luca. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Ya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu.
Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga $3 miliar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan. Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Gak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah gak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi gak pernah dengar tentang dirimu. Andai dia gak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun gak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanku. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur gak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia Deluca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri. Alessia Deluca adalah seorang legenda. Dia menjadikan grup Deluca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alicia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alicia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie. Dasar jarang, pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegangi dia. Jangan! Jangan! Aku mohon, bayiku.
itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, Jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan. Aku bukanlah seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Ya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar, dia bukanlah Alicia. Tentu saja sayang, aku akan memastikannya. Itu Lorenzo! Enzo! Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya, tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alicia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Ya. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta. Untuk tawa. Dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalan. Hentikan. Jalan bodoh. Hentikan. Lepaskan aku. Oh. Astaga Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu, kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari! Dasar jalang! Sialan! Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan! Sekarang baru sakit. Hah?
Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan! Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjerit seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Jalan kotor, aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo gak memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Jangan! Omong-omong, kurasa itu benar-benar ide yang sangat bagus. Kalau aku nggak bisa memilikinya, demikian juga denganmu. Jangan! Kau akan menyesalinya seumur hidup bila melakukannya. Tolong jangan. Kau pikir kami akan membiarkanmu memamerkan ini di hadapan kami seumur hidupmu? Sayang, mungkin sebaiknya kita jangan hancurkan. Bagaimanapun juga itu harganya 5 triliun. Ayolah, Ayah. Meskipun harganya 5 triliun, perhiasan itu diberikan untuk pelacur ini, bukan untuk kakakku. Oliver benar. Hancurkan sampai berkeping-keping. Jangan! Berikan padaku. Kau nggak sanggup melihat tanda cintamu dihancurkan olehku? Kita lihat saja berapa besar cinta Lorenzo untukmu bila dia tahu kaulah yang menghancurkannya. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku nggak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun, tolong! Biar dia Kumohon. rasakan. Jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan, kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini. Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu,
Tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah gak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Kumohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku gak boleh mengotori tanganku. Tapi aku gak masalah mengotori sepatuku. Bayiku meninggal. Bayiku. Bawa dia pergi. Kembalikan bayiku. Hey. Kembalikan bayiku. Akan kubunuh kau. Akan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Kau membunuh bayiku. Kau pembunuh. Akan kubalas perbuatanmu. Akan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Dasar jalan gila. Bayiku. Gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya. Kau nggak apa-apa, sayang? Rapatku baru aja selesai. Aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti. Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak. Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja. Dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia, kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasannya. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga De Luca, dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya. Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan? Bayinya terlihat sempurna. Iya. Oh ya? Tapi Evelyn, kulit perutmu sensitif dan bisa timbul guratan kulit.
Mungkin akan membantu bila suamimu oleskan minyak ini padamu setiap hari. Oke, berarti sekarang kau jadi pemijat. Kelihatannya begitu. Kita lakukan dulu tes darah sebelum pulang. Astaga, tes darah lagi. Kau kan tahu aku takut jarum. Aku nggak bisa. Aku tahu. Nggak apa-apa, tenang saja. Permisi. Hei, Desi. Kau sudah kembali? Benarkah? Astaga. Tuan Edward, tes untuk istrimu belum selesai. 6 tahun menikah, Edward, dan masih saja abaikan segalanya saat Desi menelpon. Evelyn, Desi lagi sedih sekarang. Aku harus temani dia. Nikmati saja kek kemudian sisakan sedikit untukku, oke? Selamat ulang tahun. Aku turut berduka. Jangan bersedih. Dia sayang padamu. Hei, Desi. Tenang saja, itu cuma geledek. Ya, jangan diputus. Kita ngobrol sampai kau tertidur, oke? Ya. Kupikir setelah Desi menikah dan pindah ke luar negeri, jarak itu akan mendinginkan hubungan mereka. Aku nggak menyangka dia akan kembali. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ini enak. Di sini? Ya, Oke. Oke, kau suka itu? ini enak. Gila kan? Ini memang gila, ya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga, dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Ya. Oh, rasanya begitu. Evelyn, apa? Kau pulangnya cepat. Kau nggak apa-apa kan? Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Kau pasti istrinya, Evelyn. Senang bertemu denganmu. Kau sungguh beruntung punya suami yang begitu baik. Istrimu yang hamil 17 minggu. Nyaris nggak tahan melewati tes darah dan harus pulang ke rumah sendirian sementara kau di sini bersamanya. Sayang, jangan marah. Dia baru saja bercerai dan kehamilannya berisiko tinggi. Dia butuh aku sekarang. Jangan buat ini jadi aneh begitu, sayang. Tolong jangan marah pada kami. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku jauhi suamiku yang kasar itu. Aku akan pergi cari tempat yang lain saja. Enggak, kenapa aku mesti marah? Memangnya kalian melakukan sesuatu di belakangku yang bisa membuatku marah? Apa-apaan, Evelyn? Kau serius? Dia itu teman lamaku. Kami besar bersama. Kau tahu ini kan? Sudahlah, tolong. Nggak usah diributkan, oke? Jadi Edward, kami... gak apa-apa. Gak apa-apa. Desi. Aku pergi saja. Hei, tunggu. Kau nggak boleh sendirian ke tempat lain. Kau tetap di sini. Tunggu sebentar. Dia tinggal di sini. Iya, apa salahnya? Dia bisa pakai kamar bayi. Ayo. Aku gak bisa cepat-cepat. Naiknya satu-satu. Jujur, aku nggak tahu kau bisa. Aku mencoba. Kamarnya di sini. Pakai saja kamar ini. Sinar mataharinya paling bagus. Tunggu. Kau tahu ada lusinan hotel di sepanjang jalan. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa harus di kamar bayi? Berhentilah mengganggunya. Dia hamil dan gak punya tempat tinggal. Bayinya juga belum lahir. Biar saja dia tinggal di sini. Apa salahnya? Ayo, minggirlah. Dulu saat kita masih kecil dan aku dititipkan ke keluargamu, entah bagaimana kau tahu cara menjagaku. Gak ada yang berubah. Aku tahu kita sudah lama berteman, tapi aku merasa jadi penghalang di antara kalian. Jadi, mendingan aku ke hotel saja, gak masalah. Desi, jangan. Aku kan pernah bilang sebelum kita menikah, sejak kecil kami tinggal serumah dan saling kenal selama 15 tahun lamanya. Dia keluarga. Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Kau nggak bisa anggap dia keluarga? Hah? Apa? Kenapa nggak bisa baik hati dan pengertian seperti biasanya? Lihat akibat ulahmu. Astaga, dia menangis. Sudahlah, tolong jangan salahkan dia, oke? Ini bukan salahnya. Ini salahmu. Harusnya kau nggak datang. Kau ini sedang apa? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, oke? Aku gak berniat menimbulkan masalah.
Aku hanya mencari tempat untuk membuatku merasa betah. Aku akan pergi saja. Daisy! Daisy! Sialan! Apa-apaan itu tadi? Kau sungguh membuatku kecewa. Sebaiknya kau berdoa untuk Daisy, bayinya baik-baik saja. Atau aku nggak akan memaafkanmu. Pikirkan itu baik-baik. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku membawakanmu cake. Sayang, hei. Aku minta maaf. Aku bawakan kau sesuatu. Hah? Bukalah. Ayo, buka. Hah? Kau menyukainya? Terima kasih. Mari kupakaikan. Terlihat cantik kau pakai. Aku tahu aku memang salah. Tapi aku janji padamu, kau dan bayi kita yang utama. Aku beri Daisy kode pintu kita. Kau, apa? Dia cuma... Hei, astaga. Biar ku bawakan. Terima kasih. Mantanku bahkan gak sebaik kau. Bodohnya aku. Itu sebabnya dia mantanmu. Mengira Edward akan bisa move on darinya. Hai Evelyn, kalungmu imut. Aku dan Edward kepelelangan hari ini. Dan dia memohon padaku untuk membelikan kalung yang paling mewah untukku. Karena janjinya dulu padaku. Di luar nalar kan? Benarkah itu? Iya, Evelyn. Aku selalu menepati janjiku. Kami tadi pergi berbelanja hari ini. Lalu kami lihat kalung ini dan mengingatkannya pada kalung yang pernah dia belikan. Karena aku pikir itu akan tampak cantik kau kenakan. Kenapa nggak aku minta dia belikan saja untukmu? Jadi kau berikan aku kalung miliknya? Apa? Hah? Kau ini bicara apa? Itu kalung baru yang... Apa artinya kalau itu mirip seperti yang pernah kau berikan padanya? Astaga, apa masalahmu sekarang, Evelyn? Kalung itu cantik kau pakai, iya kan? Kau sendiri juga nggak suka pakai kalung. Lalu, apa masalahmu? Lihatlah yang ini. Kau menyukainya? Iya? Bisa tolong kau bungkuskan kalung yang ini? Kekasihku layak dapat permata terbaik di dunia. Evelyn, apa yang kau harapkan? Apa? Aku nggak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu. Apa-apaan itu? Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Daisy. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat. Aku tahu kau merasa kurang nyaman saat ini. Jadi santai saja dan cobalah rileks demi bayimu, oke? Aku tahu. Itu gila. Iya. Sungguh pasangan yang mesra. Pria itu begitu menyayangi istrinya. Wanita itu sungguh beruntung. Tapi kondisimu cukup parah. Kenapa suamimu belum juga kemari? Ya, kalian berdua pasangan yang mesra. Edward, kau bertingkah seolah bayinya adalah yang terpenting. Kau selalu bilang dia bagian keluarga. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kita? Evelyn, maukah kau kembali ke firma desain? Kami butuh kau di sini. Kau tulang punggung kami. Setelah aku melahirkan bayiku, aku akan memberimu jawaban. Tuan, boleh aku bicara? Kau mengontrol seluruh grup Walton. Kenapa begitu terlibat dengan firma desain arsitektur ini? Bidang usahamu yang lain jauh lebih penting.
Karena firma ini milik Evelyn. Dia benar-benar hebat sebelum memilih jadi ibu rumah tangga. Meski dia hanya tunjukkan sekejap gairah untuk kembali, maka akan kupastikan jalan itu disiapkan untuknya. Evelyn, aku sungguh menyesal. Andai saja ku nyatakan perasaanku lebih dulu, mungkin ini gak akan berakhir seperti ini. Tunggu, perlahan jalannya. Pelan-pelan. Maaf. Santai, Desi. Tenang saja. Awas kepalamu. Tunggu. Desi sedang hamil tua. Aku rasa kursi belakang mungkin lebih nyaman untuknya. Iya. Desi lihat di TikTok. Katanya kursi belakang bisa memicu kelahiran dini saat hamil tua. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Dan kau percaya? Benar-benar konyol. Aku tadi cuma cerita saja, tapi Edward malah percaya. Jangan marahin dia. Dia hanya perhatian padaku saja. Tapi hasil tesnya sempurna, jadi kau gak perlu khawatir. Mulai sekarang, tempat itu untukmu. Dan hanya untukmu. Oke. Kelihatannya dia lebih peduli pada aku ya. Hati-hati gaunmu. Hati-hati gaunmu. Masuklah ke mobil, nanti kita telat. Mari ku pakaikan sabuknya. Kau memang perhatian. Edward, aku ada berita bagus. Aku diterima kerja di Excellence, firma desain terkemuka di dunia. Itu luar biasa. Aku tahu. Wow, baguslah. Excellent. Itu firma desain yang kudirikan bersama Erin. Bagus. Bisa kau nyalakan musik riang untuk merayakannya? Apapun untukmu. Ini enak kan? Benar. Desi, stop. Aku tahu musiknya enak. Aku gak bisa. Naikkan kursinya, aku gak bisa. Naikkan kursinya, bayiku. Ingat kita pernah ke konsernya? Ya, aku ingat. Ya, itu malam terbaik kita. Gak ada matinya. Aku tahu. Kita begadang sampai jam 5 pagi. Sepertinya jam 6 pagi. Iya, jam 6. Naikkan kursinya. Naikkan volumenya. Oke, baiklah kita lanjut. Kita dansa begini. Lihat, seperti ini. Ingat dansa ini? Oh iya, foto saja. Hati-hati langkahmu. Kau benar-benar menjaga kami. Bisa-bisa bayinya menyangka kau ayahnya. Terima kasih. Ada apa? Kau gak enak badan? Aku nyaris kehabisan nafas di belakang sini. Aku tadi menjerit sekeras-kerasnya, kau nggak dengar. Maafkan aku. Edward tadi terlalu gembira. Aku diterima kerja jadi dia nggak perhatikan. Jangan begitu. Jangan merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Aku senang kau diterima kerja. Aku gembira. Tentu saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke. Astaga. Lihat ulahmu. Sial. Astaga. Ayo bangun. Kenapa kau selalu jahat pada Daisy? Ini semua ulahmu sendiri. Edward, mungkin selama ini aku hanyalah gadis cadangan bagimu. Ayo, kita masuk. Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, cobalah. Aku tahu cookies manis adalah kesukaanmu. Terima kasih. Iya. Cookies minta maaf ini gak ada artinya. Kau masih gak paham maksudku sebenarnya. Astaga, ini benar-benar enak. Rasanya seperti cookies buatanmu dulu. Dari mana kau tahu mentega kacang itu kesukaanku? Mentega kacang? Astaga, aku alergi berat kacang-kacangan. Aku tahu, belakangan ini kau merasa sedih. Jadi aku ingat kalau kau dulu suka itu. Iya. Astaga! Apalagi sekarang, Evelyn? Setiap kali aku bicara dengan Daisy, kau buat ulah. Apa? Hah? Ada apa?
Astaga, hentikan ulahmu. Kenapa kau banting piringnya? Itu kukis kesukaan Desi. Jantungku masih berdebar, aku benar-benar takut. Baiklah, cukup. Kalau kau gak enak badan, kenapa gak istirahat di kamar? Kenapa kau malah mengganggu kami? Ya, ayo bangun. Ayo, aku muak dengan semua ini. Pikirkan perbuatanmu. Aku nggak bisa bernapas. Maafkan aku, bayiku. Apa? Hah? Bagus sekali, kita akan punya bayi. Kita akan punya bayi. Suji, aku takut. Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bagus. Edward, aku masih belum puas. Kau suka sama Dan itu? kau diam saja melihatku makan. Iya. Dan itu buatku malu. Iya, aku diam saja. Bayi itu sudah mati. Dan mungkin itu adalah akhir dari kita. Tamat sudah, Edward. 911, apa keadaan daruratmu?